Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala amrin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka thalabul ilmi, mempelajari kitab-kitab para ulama, yaitu salah satunya kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Arif Bayi Iskandar selaku Khadim Ma'had Darun Nahdhah Al-Islamiyah, juga yang saya hormati para asatidzah wal asatidzah, yang saya hormati para wakif dan para muhsinin yang mungkin sama-sama hadir menyaksikan acara hari ini, juga yang tak lupa para santriwan santriwati yang mudah-mudahan Allah muliakan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membacakan Al-Quran bersama-sama. Bi barakatis suratil Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran, Allah memberikan kelancaran hingga selesainya acara hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaAllah akan dibacakan oleh akhuna Ian Ferdiansyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Yan Ferdiansyah yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan apa yang beliau baca bisa mendapatkan kebaikan khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua selaku yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita semua yaitu Al-Mukarram Kiai Arif Iskandar selaku Khadim Ma'had Darun Nahdlatul Islamiyah. Untuk itu mari kita simak bersama-sama apa yang beliau sampaikan. Kepada Al-Mukarram Kiai Arif Iskandar, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelum dimulai, tolong yang semua yang di belakang pindah ke depan ya. Jangan ada yang menyandar. Pindah ke depan. Yang di belakang semua. Ke depan sini, maksudnya ke depan sini. Yang di belakang semua ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahana tibal hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para satidah yang Allah muliakan, para orang tua wali santri yang mungkin sama-sama menyaksikan acara ini, tidak lupa kepada para wakif, para muslimin yang juga mungkin berkenan menyaksikan acara ini, para santriku yang Abi cintai, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin setiap Sabtu yang kita melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam ketaatan pada Allah. Salat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga pada kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama meluruskan niat kita ya, ikhlas mata-mata karena Allah. Dan ikhlas ini harus ditujukan dengan kesungguhan, keseriusan kita ya dalam mengikuti acara ini. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, para santri yang Abi cintai, pertemuan sebelumnya sudah di halaman 73 dari kitab ini
Di baris terakhir kalau yang pegang kitabnya ini masih terkait dengan bab fi adabil alim fi durusihi, bab seorang alim, seorang guru, ya, seorang mu'alim ketika mengajar, ya. Disebutkan wa in ta'addadat, jika banyak, ya, ad-durusu, pelajaran, qaddamal asrafa, hendaklah seorang alim mendahulukan pelajaran yang mulia, fal asraf, dan yang mulia, artinya yang lebih mulia. Wal ahamma fal ahamma, yang paling penting, ya, dan yang paling penting. Walaupun tentu semua pelajaran penting, ya, tapi ada prioritas. Nah, seorang pengajar harus menitik beratkan, mendahulukan pada pelajaran-pelajaran yang prioritas tadi, yang lebih utama. Disebutkan di sini oleh Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, fayuqaddimu tafsir al-Qur'an. Misalnya pas seorang alim, seorang mu'alim mengedepankan mengajar tafsir Quran. Sumal hadisa, kemudian mengajarkan hadis, ya. Yang pertama tadi mengajarkan tafsir Quran. Kalau sudah selesai, berikutnya mengajarkan hadis. Summa usuluddin, kemudian berikutnya membahas usuluddin, pokok-pokok agama. Usuluddin di sini maksudnya ilmu tauhid, ya, akidah. Summa usul al-fikhi, kemudian berikutnya mempelajari usul fikih, ya. Ada fikih, ada usul fikih. Usul fikih ini adalah membahas tentang kaidah-kaidah, tentang dalil-dalil syara yang menjadi landasan bagi fikih, ya. Ini penting. Summa kutubal madhab, kemudian mengkaji kitab-kitab mazhab, ya. Kalau kita misalnya mengacu pada mazhab Imam Syafi'i, maka kitab-kitab mazhab Syafi'i kita kaji dari mulai yang paling dasar, menengah sampai level tinggi, gitu, ya. Misalnya kalau level tinggi tentu karya-karya Imam Nawawi, ya, Imam Romli, yang itu dianggap sebagai kitab-kitab mu'tabar dalam mazhab Syafi'i, ya. Summa nahwa, kemudian ilmu nahwu di sini maksudnya, ya. Wa yahtimu darsa, kemudian ditutup atau menutup seorang alim pelajarannya bikutubi dengan kitab-kitab raqaiq. Raqaiq itu kitab-kitab yang lebih atau menitik beratkan pada penghalusan hati, watak, akhlak, ya, menghaluskan jiwa. Liyufidal hadirina, supaya, ya, para hadirin bisa mengambil faedah, yaitu tathhirul batin, penyucian jiwa, penyucian batin. Jadi kitab-kitab akhlak, kitab-kitab raqaiq tadi yang lebih pada aspek nafsiyah itu sangat penting, ya, untuk diajarkan, untuk mencucikan jiwa. Wasil fidarsi mayan bagi waslu, kemudian hendaknya seorang mu'alim, seorang alim melanjutkan pelajarannya sampai selesai, ya. Wa yaqifu fi mawadi al-waqta wa munqati al-kalam, dan kemudian yang menghentikan pelajaran kalau memang sudah selesai, gitu, ya. Tolong diperhatikan, ya. Perhatikan sini. Ditutup dulu mushafnya, ya. Ya. Supaya fokus, ya. Nah, jadi itu, ya. Jadi tuntaskan setiap pelajaran, ya. Wala yazkuru, dan tidaklah atau janganlah seorang alim, seorang mu'alim menyinggung subhatan fiddin, perkara-perkara yang memang membingungkan dalam agama, fiddarsi, dalam pelajaran atau ketika mengajar, ya.
Artinya kalau memang perkara tadi masih subhat, masih kemudian belum jelas, ya, atau mungkin membahas perkara-perkara yang rumit seperti ilmu mantik yang belum kemudian bisa difahami oleh atau bisa membingungkan para santri, ya ini tidak perlu dibahas dulu gitu ya. Jadi sampaikan apa memang sudah jelas persoalannya, perkaranya. Ya, kalau belum jelas, kalau misalnya masalah fikih belum jelas mana apakah ini halal atau haram, apakah wajib atau sunnah misalnya, nah ini diperjelas dulu. Kalau belum jelas, ya jangan disampaikan. Ya. Kemudian wa yuakhiru jawab anha ila darsin akhar. Jangan sampai kemudian atau menunda ya jawaban atas pertanyaan yang tadi membingungkan tadi itu sampai pada pelajaran berikutnya. Ya. Bayadkuruhuma jami'an, tapi ya disebutkan semuanya atau memang sama sekali ditunda saja, udah. Jangan dipaksakan, dijelaskan kalau memang belum jelas. Ya. 5 fihi minal mafsadah, karena kalau dipaksakan ini akan kemudian menimbulkan mafsadat. Artinya tadi bisa mengacaukan mungkin pemahaman murid atau santri ya. La siyama in kanal darsa, apalagi ya terutama jika pelajaran tadi ya mazmal khawas wal awam itu dihadiri oleh orang-orang khusus, misalnya santri ya atau mungkin para ustadz, tapi juga di situ hadir orang-orang umum. Nah ini jangan sampai kemudian pembahasan itu ditujukan ke orang alim atau khusus, sementara di situ hadir orang-orang awam, pasti akan timbul kebingungan itu ya. Wala yutil darsa, dan hendaknya seorang alim tidak melama-lamakan pelajaran, memperpanjang pelajaran, tatwilan, mumilan. Jadi kalau memang sudah jelas ya sudah, jangan terus dibahas ya, istilahnya bertele-tele gitu ya. Nah ini nggak perlu. Wala yuqassiru taksiran mukhilan, dan juga tidak boleh dibahas secara singkat. Sementara ini bisa membutuhkan penjelasan yang lebih lama gitu. Ya, jadi jangan kemudian belum paham santrinya ya dijelaskan singkat terus lanjut ke pembahasan berikutnya. Padahal bagi santri misalnya apa yang disampaikan belum jelas itu. Ya. Nah, jadi sini sedang-sedang saja, tidak berpanjang kalam, tidak bertele-tele, tidak juga kemudian sangat singkat dalam membahas satu pelajaran. Wa yura fi dzalika maslahah al-hadirina. Jadi dalam hal itu seorang alim, seorang muallim, pengajar harus memperhatikan kemaslahatan bagi para hadirin ya. Fil faidati fit tatwil. Ya, dalam apakah ada faidah ketika misalnya ini perkara itu dibahas begitu panjang, ataukah justru malah membuat jemu, membosankan ya. Jadi di sini artinya Pak, kalau memang butuhkan pembahasan yang panjang, baiklah misalnya. Tapi kalau tidak, ya jangan bertele-tele. Begitupun kalau sebuah perkara ya memang cukup dengan bahasan yang singkat, ya tidak perlu juga bertele-tele. Ya, tapi juga jangan terlalu singkat. Kalau ini belum bisa membuat murid atau santri itu paham. Ya. Wala bahasu fi maqamin aw yatakallam ala faidatil illa fi mawdi' dzalika ya. Jadi intinya jangan membahas ya di forum-forum atau berbicara dengan ada faedah kecuali memang di situ ya artinya bicara pada tempatnya ya, sesuai dengan tempatnya. Fala yuqaddimu alaihi wa la yuakhiruhu anhu. Jangan kemudian buru-buru dibahas, jangan juga ditunda-tunda.
illa limaslahatin tak tadi dzalika, kecuali memang ada kepentingan. Ini harus segera dibahas ya. Kecuali ada alasan memang harus ditunda. Ya. Itu yang pembahasan berikutnya. Berikutnya wala yarfa'u sautahu. Wala, dan janganlah atau tidaklah seorang alim yarfa'u, meninggikan sautahu, suaranya, teriak-teriak. Ya. Raf'an zaidan, jadi dengan suara yang tinggi, melebihi ala qadril hajah, melebihi kebutuhan. Ya. Jadi enggak perlu seorang alim itu sampai harus teriak-teriak. Apalagi sudah dikasih pengeras suara misalnya kan. Ya. Tetapi juga wala yahfadhu khafdhan, ya, tidak juga kemudian merendahkan suara dengan sangat rendah. La yahsulu mau kamal faidah, karena apa? Kalau terlalu rendah, khawatirnya seperti orang bisik-bisik. Jadi enggak kedengaran sama mustami, sama santrinya. Ya. Tolong di belakang bangun. Di antara adab kita belajar, tolong fokus ya pada guru yang sedang mengajar ya. Ya. Guru ini bukan patung sedang bicara. Betul? Perhatikan, dengarkan ya. Ya. Jadi jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu rendah suaranya. Ya, karena khawatir tidak terdengar. Wal aula alla yujawiza sautahu majlisahu. Jadi yang paling utama adalah tidak melebihi suara ya yang seharusnya di majelis tersebut. Wala yaksiru an sima'il hadirin, dan jangan sampai juga tidak terdengar oleh para hadirin. Jadi sedang-sedang saja, tidak keras, tidak terlalu rendah. Yang penting kedengaran itu ya. Faqad, dan sesungguhnya telah telah diriwayatkan atau telah meriwayatkan Khatib al-Baghdadi ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, qala, bahwa beliau bersabda, innallaha ta'ala, kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, yuhibbu, menyukai as-sauta, suara al-khafid, yang rendah, al-khafi. Artinya apa di sini? Tidak harus mengencangkan suaranya ya. Wa yakrahu sautar rafi'a ya. Dan Allah, kata Nabi, tidak suka suara yang terlalu keras. Ya. Jadi sekali lagi, kecuali misalnya nih ya, pas mic-nya mati, alus listriknya mati, sementara jamaah banyak membludak. Yang kalau terlalu lembek, lemah, suaranya tidak akan kedengaran. Nah ini baru. Tapi ketika seperti ini ada pengeras suara, ya nggak perlu berteriak-teriak. Karena dengan begini pun misalnya sudah terdengar sampai ke belakang gitu ya. Nah ternyata kata Nabi tadi, Allah itu menyukai suara yang pelan, tetapi tidak terlalu rendah sampai bisik-bisik gitu ya. Dan sebaliknya Allah membenci suara yang terlalu keras ya. Fa in hadara, jika hadir, fihim, di tengah-tengah mereka, yaitu para jamaah, para mustami, sakil sam'i, orang yang pendengarannya itu mungkin bermasalah ya. Jadi agak apa ya, misalnya ada kurang dengar gitu ya. Fala ba'sa birawi sauti, maka enggak ada masalah kalau kemudian harus mengeraskan suara ya. Misalnya kalau ada di antara kalian nih kurang dengar, ya enggak apa-apa, suara
ketika mengajar seorang guru dikencangkan. Karena kalau tidak begitu tidak akan terdengar. Ya, ini misalnya. Biqadri ma yasma'u, dengan kadar ya kerasnya suara sebatas yang bisa didengar oleh orang yang kurang pendengarnya tadi. Kemudian wal yasrul kalam sardan, janganlah seorang alim muallim ya, seorang pengajar itu cepat-cepat dalam bicara. Ya. Jadi santai aja. Yang namanya cepat-cepat kadang-kadang lidah banyak kepleset. Ya. Jadi kalau kita bicara ketika ngajar ya jangan terlalu cepat. Bal yuratiluhu, tetapi tartil. Ya. Wa yatamahalu fihi, pelan-pelan. Artinya tadi tidak cepat-cepat. Santai gitu ya. Liyatafakkara fihi, ya, supaya apa? Supaya di dalamnya bisa difikirkan, orang bisa memikirkannya, huwa wa man yasma'u, baik pembicaranya ataupun orang mendengarkannya bisa menangkap apa yang disampaikan, ya. Kalau terlalu terburu-buru, kadang-kadang mustami tidak memahami apa sih yang diomongkan gitu ya. Tapi kalau santai, pelan ya, insya Allah akan lebih mudah dipahami. Waqad waroda, dan sungguh telah dinyatakan, inna kalaman nabi, sesungguhnya kata-kata nabi, ucapan nabi ya, atau bicara nabi sallallahu alaihi wasallam, kana mufassalan, selalu kemudian rinci ya, jelas rinci. Yafhamuhu, di mana orang memahami, yaitu man yasmahu, yang mendengar kata-kata Nabi ini. Ya. Jadi kita kalau ngomong kan inginnya dimengerti kan oleh orang yang mendengarkan omongan kita. Maka di sini ada riwayat bahwa Nabi pun kalau bicara menjelaskan sesuatu itu rinci. Ya. Kemudian ada jeda, artinya tidak terburu-buru. Ya. Wakana, dan Nabi idza takallama, jika bicara bi kalimatin, dengan satu kalimat ya, a'adaha, beliau biasa mengulang kalimat tadi salasatan 3 kali ya, litafham anhu, supaya apa? Litufham anhu, supaya bisa dipahami kata-kata beliau ya. Jadi nggak ada masalah ya, bahkan baik kalau kemudian ketika kita menjelaskan sesuatu itu diulang ya. Barangkali ketika penjelasan pertama belum pahami, yang kedua juga mungkin belum paham, nah yang ketiga mudah-mudahan orang paham itu. Nah ini sebagai bentuk meneladani Rasulullah ketika bicara menjelaskan sesuatu. Kemudian wa idza farago min mas'alatin wa aslin, ketika beliau selesai menjelaskan satu masalah atau pokok masalah, sakata qalilan, beliau diam sejenak. Ya. Hatta takallama ya man fin nafsi kalaman alaih, sampai kemudian ya orang itu diberikan kesempatan kalau ingin bicara gitu. Misalnya ketika seorang muallim menjelaskan ya, kemudian memberikan waktu ya, berhenti sejenak, kemudian memberikan waktu orang bicara, mungkin bertanya gitu ya. Nah ini diantara uslub ketika kita mengajar ya. Berikutnya wayasunu majlisahu anil lagati ya, wayasunu, hendaklah seorang alim, seorang muallim, pengajar, menjaga majlisnya anil lagati, dari kegaduhan. Makanya kalau kemudian ada kegaduhan, ya jangan dibiarkan, segera tegur, segera ingatkan ya. Karena enggak mungkin belajar
itu mudah kita pahami pelajarannya kalau di tengah pelajaran banyak kegaduhan, keramaian, ya, orang banyak tidak perhatikan, ya. Coba tahan dulu ya, kalau nggak ada keperluan tahan dulu, sabar, ya. Fa inna laghafa, karena kegaduhan yughayyiru lafdh, itu akan mengacaukan apa lafaz, ungkapan, penjelasan, ya. Kadang-kadang menjadikan orang bukan paham malah salah paham, ya. Makanya kita sebagai pembelajar, sebagai muta'allim harus juga menghargai kalau guru sedang bicara, menghargai juga teman-temannya yang mungkin serius sedang mendengarkan. Jangan bikin keributan karena bisa mengacaukan pemahaman, gitu ya. Kemudian wa anrafil aswat, seorang alim atau seorang muallim, pengajar juga harus menjaga majelisnya dari suara-suara yang tinggi, yang keras. Wa ikhtilafi jihatil basi, ya, dari pembahasan yang simpang siur. Qala telah berkata Ar-Rabi, ya, ini kana Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i idza nadarahu insanun, ketika ada orang yang mendebat beliau, ya, fi mas'alatin, dalam satu perkara, fa'adala ila ghairiha, kemudian orang ini belum selesai berdebat tentang perkara yang diperdebatkan, ternyata sudah berpindah kepada topik lain, ya. Yaqulu, maka Imam Syafi'i berkata, nufarrigu min hadil mas'alah, kita selesaikan dulu ini masalah ini, ya. Jadi ini diantara etika berdialog, ya. Kalau kita berdialog dengan teman, dengan siapapun lawan bicara kita, jadi tuntaskan satu topik, jangan kemudian kita belum selesai sudah berpindah, ya, belum selesai berpindah lagi. Nah, ini tidak akan ada faedahnya. Yang terjadi adalah debat kusir, ya. Tahu debat kusir? Tahu sejarahnya enggak? Ada kusir berdebat, ya, nggak perlu jelaskan ya, nanti jelaskan di luar. Jadi intinya tadi, ya, di sini diajarkan kalau kita berdebat tentang satu perkara, ya, maka tuntaskan, jangan kemudian beralih pada perkara yang lain sebelum perkara tadi selesai, ya. Jadi kata Imam Syafi'i di sini, ya, yaqulu Imam Syafi'i, nufarrigu min hadil mas'alah summa nasiru ila ma turid, kemudian baru kita berpindah kepada topik yang lain yang kau inginkan. Itu kebiasaan Imam Syafi'i ketika berdebat dengan pihak lain. Kita tuntaskan dulu ini masalah ini. Kalau sudah selesai, mari kita bicara yang lain, ya. Wa yatallatufu fi dzalika, ya, fi mabadihi. Jadi seorang muallim, ya, hendaknya bersikap lembut, ya, pada awalnya, qabla intisyarihi, ya, wa talun nafsus, sebelum kemudian persoalan tadi tersebar luas itu, ya. Jadi intinya tetap termasuk di sini dalam konteks, ya, sedikit tambahan, kalau kita sedang dialog berdebat, fokus pada apa yang dinyatakan oleh lawan debat kita, ya. Debatlah pendapatnya, jangan sekali-kali menyerang orangnya, ya. Jadi kalau kita berdebat jangan menyerang orangnya. Misal kamu ini bodoh, ya, masa yang gini aja nggak tahu, nggak boleh gitu. Fokus saja ke pembicaraannya, argumentasinya, ya, jangan menyerang orangnya, pribadinya, ya. Dan yang pasti kita dalam konteks berdebat adalah dalam rangka menampakkan kebenaran, bukan mencari kemenangan, ya. Kalau mencari kemenangan bahaya,
Bahayanya gimana? Kalau ternyata sebetulnya lawan debat kita lebih kuat hujahnya, tetapi kita tidak ingin kalah, ya, nah ini bahaya. Karena berarti kita akan pada satu titik di mana kita berarti menolak kebenaran. Dan itu adalah salah satu bentuk kesombongan, ya. Kata Nabi kan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, ya. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan cenderung merendahkan orang lain. Ya. Jadi kalau ulama dulu justru sangat suka kalau kebenaran itu justru ada pada lawan bicara. Jadi bukan malah kemudian ketika kita pendapatnya lemah, lawan bicara kita kuat, kita malah gak enak hati. Ya dari manapun kebenaran kita harus tahu. Sebagaimana kata Allah, al-haqqu mir rabbika, ya, fala takunanna minal mumtarin. Yang namanya kebenaran hakikatnya dari Allah. Terlepas kemudian kita menyampaikan atau lawan bicara kita yang menyampaikan, hakikatnya dari Allah. Makanya ya dalam hal ini para ulama dulu itu sangat luar biasa. Mereka kebenaran dari manapun akan mereka ambil. Maka terkenal sebuah adagium atau sebuah ibarat di kalangan para ulama, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Jika satu hadis, satu pendapat benar, itulah mazhabku. Itulah pendapatku, gitu. Meskipun itu datang dari pihak yang lain, bahkan dari lawan bicara. Ya. Jadi kita itu harus rendah hati dalam di hadapan kebenaran. Walaupun kebenaran itu kemudian diungkapkan oleh lawan debat kita, gitu. Paham ya? Jadi jangan ngotot. Kalau memang kita salah, kita lemah, hujahnya ya udah kita terima. Bahwa ternyata lawan bicara kita jauh lebih kuat pendapatnya. Ya. Jadi itu ya. Atau dikatakan oleh Imam Syafi'i gitu ya. Kata beliau, ra'yunal shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairil khata' yahtamilus shawab. Pendapat kami benar, tapi ada kemungkinan keliru. Dan pendapat selain kami itu keliru, tetapi ada kemungkinan benar. Nah dengan seperti itu maka di satu sisi kita tetap berpegang teguh pada kebenaran selama itu kita yakini, tapi kita juga mentoleransi pendapat pihak lain yang berbeda, ya, yang boleh jadi benar, boleh jadi kita keliru atau sebaliknya, ya. Terutama itu dalam konteks masalah-masalah ikhtilafiyah, ya. Itu ya. Kemudian wayadkul hadirina, hendaklah seorang alim atau seorang mu'alim, ya, pengajar menyebutkan kepada para hadirin maja'a fi karayatil mamarat, tentang sesuatu yang perdebatan yang sebetulnya tidak perlu, yang tidak disukai gitu ya. La siyama ba'da dzul haq, terutama kalau memang sudah jelas kebenaran itu ada. Jadi kalau sudah jelas tinggal diamalkan, kecuali belum jelas. Boleh didiskusikan, diperdebatkan, didialogkan, dilakukan munadharah. Ya. Tapi kalau sudah jelas, ya sudah gitu. Jangan kemudian terus diperdebatkan. Ya. Karena apalagi kalau berdebat dengan emosi tanpa dasar ikhlas. Ya di sini katakan, ya, karena wa inna maqsudal istima, justru tujuan dari kita berkumpul di forum majelis ilmu itu duhul haq. Kita kan ingin menampakkan kebenaran, yang hakikatnya kebenaran itu dari siapa? Dari Allah, ya. Wasafa'il qulub, kita berkumpul justru dalam rangka membersihkan hati. Wa talabul faidah,
dan justru ingin meraih faidah, manfaat sebanyak-banyaknya ketika kita hadir di majelis ilmu. Ya. Makanya ini walaupun dalam konteks di luar ya, kita kalau lihat bagaimana ngerinya ya orang berdebat di media sosial, di Twitter misalnya, itu banyak yang su'ul adab, menyerang pribadi, bahkan dengan julukan-julukan yang tidak senonoh. Nah ini hindari, gak ada faedahnya. Jadi kalau kita mau berdebat, cari orang yang memang ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran ya susah. Ya. Makanya kita boleh berdialog, bahkan dialog menjadi salah satu thariqah dakwah, ya kan? Dalam Al-Quran dikatakan ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Jadi serulah ya ke jalan Tuhanmu mereka manusia dengan hikmah, dengan bil hujjah, dengan argumentasi, bil Quran, dengan Quran. Kemudian dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Artinya apa? Debat itu bagian dari metode penyampaian dakwah. Enggak ada masalah. Cuma jangan sampai tadi ya, kita berdebat untuk menang-menangan. Karena debat di sini dalam rangka tadi zuhuril haq, menampakkan kebenaran yang hakikatnya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innahu la yaliqu bi ahlil ilmi ta'ala bi ilmi ta'atun munafasah ya. Karena memang tidak layak bagi seorang ahli ilmu itu mereka berlomba ya, berdebat, apalagi debatnya debat kusir itu ya, debat yang saling memojokkan masing-masing pihak dengan menyerang pribadi ya. Li'annaha, karena perdebatan semacam ini sababul adawah, sababul adawati, menjadi penyebab adanya permusuhan ya, pasti itu. Karena ketika siapapun kan nama orang manusia itu punya gurjatul baqo, dia tidak ingin direndahkan ya kan, tidak ingin dihina-hina, betul? Maka ketika dia dihina, direndahkan, muncul dendam, akhirnya saling bermusuhan ya. Maka dialog, debat semacam ini tentu harus dijauhi ya. Karena tadi tujuan kita berdebat, berkumpul di majelis ilmu itu adalah zuhurul haq, menampakkan kebenaran. Kemudian tadi menyucikan kalbu, mencari banyak faidah manfaat ya kan. Wal baghdha ya. Jadi perdebatan yang seperti tadi itu di samping bisa menjadi penyebab permusuhan, juga menimbulkan kebencian dari masing-masing pihak. Bal yajibu, karena itu wajib ayyakuna istima, agar pertemuan dalam sebuah majelis ilmu maksudan ya, dimaksudkan khalisan lillahi ta'ala. Tujuannya adalah tadi semata-mata murni karena Allah, ikhlas meraih ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Liyutimma faidata, agar kemudian bisa menyempurnakan faidah atau manfaat di dunia dengan semakin kita paham terhadap agama ini ya, wasadata, dan supaya bisa menyempurnakan kebahagiaan fil akhirati, di akhirat. Wa yadhkuru qaulahu ta'ala ya, wa yadhkuru qaulahu ta'ala, dan seorang muallim hendaknya mengingatkan firman Allah Ta'ala, liyuhiqqul haqqa wa yubtil batil walau karihal mujrimun ya. Jadi hendaklah ia menampakkan yang benar itu benar dan yang batil itu batil ya, meskipun orang-orang
para pendosa itu tidak suka gitu. Jadi tugas kita adalah apa? Ya, menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana muran. Jadi sampaikan kebenaran walaupun pahit. Ya. Tapi tentu dengan cara yang baik. Jadi kalau kita berdebat untuk menyampaikan kebenaran, tetap perhatikan cara. Maka pepatah mengatakan apa? Kepala boleh panas, hati tetap dingin. Artinya apa? Kita berdebat, ya, sesengit mungkin, tapi tetap tanpa emosi, tanpa kemudian kita melampiaskan dengan apalagi dengan kemarahan dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang diajarkan dalam surat apa tuh? Yang tadi. Surat apa? Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatan wa jadilhum billati ahsan. Jadi kita berdebat dengan cara yang lebih baik, dan itu metode penyampaian dakwah. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali berdebat. Tentu boleh, bahkan harus, ketika niatnya tadi untuk menampakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dalika, maka dari ayat ini bisa yufhamu, difahami, inna iradata, ya, sesungguhnya keinginan ibtalal haqqi, menganggap batil sebuah kebenaran, wa tahqiqul batil, dan menganggap benar sebuah kebatilan, ya, sifat ijram, ya, fa yahdir minhu, maka ini sifat dari para pendosa. Jadi jangan dicontoh. Kalau ada orang membenarkan kebatilan atau sebaliknya membatilkan kebenaran, sekarang banyak. Ya, contoh misalnya, udah jelas-jelas yang namanya LGBT itu kan sesuatu yang dosa besar, masih dibela-bela dengan berbagai dalih yang diklaim sebagai dalil misalnya. Nah ini kan nggak benar gitu. Sudah jelas-jelas misalnya bahwa ketika Al-Quran dihina itu sebagai bentuk penistaan terhadap Islam, ya. Dan kita harus marah, menunjukkan kemarahan ketika Islam, Al-Quran, Allah, Nabi Muhammad dihina. Kemudian ada yang mengatakan, ya kita nggak perlulah, toh Allah tidak akan rendah dihina, toh Al-Quran tidak akan rendah dihina. Betul, tapi kan Rasul juga mengajarkan, ya, bahwa kita harus bertindak tegas kepada para penista Islam, ya, harus marah ketika agama kita dihina, ya. Bahkan dalam Islam itu hukumannya bisa sampai hukuman mati, dibunuh. Ada sebuah riwayat ketika seorang wanita di zaman Rasul itu sering menghina-hina Rasul, ya. Wanita ini sudah bersuami, suaminya saking keselnya kemudian membunuh istrinya yang berani menghina Rasul. Ketika ini dilaporkan kepada Rasul, Rasul diam aja. Artinya apa? Menyetujui, ya, tindakan suami yang telah membunuh wanita istrinya yang telah menghina-hina Rasulullah SAW. Nah jadi sebenarnya sudah jelas, ya. Tapi sekarang ini ada di mana kemudian fakta betapa orang mengaburkan antara yang hak dan yang batil. Yang halal disebut haram, yang haram disebut halal. Ya, banyak sekarang. Nah, ini harus hati-hati, ya. Nah ini disebutkan sebagai sifat ijramu. Jadi sifat orang-orang kriminal, ya, para pendosa. Ya baik, itu yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan siang hari
pada kesempatan ini ya, kalau ada pertanyaan ya silahkan diajukan ya. Terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita ambil pelajarannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk itu bagi para santri ataupun para pemirsa yang ingin menanyakan terkait apa yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Ada? Baru setengah jam. Ada pertanyaan sekarang? Dari Ahwat ada nggak? Dari santri Banat? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi ingin bertanya, dalam kitab ini dijelaskan ada hadis yang artinya bahwa Allah Ta'ala menyukai suara yang rendah dan Allah Ta'ala tidak menyukai suara yang terlalu keras. Tapi sedangkan jika ada di acara-acara besar seperti acara maulid yang penceramahnya mengundang seorang Habib gitu, terkadang kita mendengar suara Habib itu ketika berceramah dengan suara keras, lantang. Itu gimana Abi? Ya. Baik, ya. Jadi di sini ya memang harus dipahami bahwa keras, lembut atau rendah itu kan juga bergantung pada kebiasaan itu ya, kebiasaan. Kita kalau misalnya berkunjung kepada orang-orang yang hidupnya dekat pantai, tinggalnya dekat pantai, biasanya suaranya keras-keras, betul tidak? Kenapa? Karena harus bersaing dengan suara ombak biasanya. Ya. Ya, intinya sebetulnya di sini keras lemahnya suara tentu sesuai dengan kebiasaan atau apa yang memang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kalau orang masih menganggap bahwa ternyata sebetulnya ini biasa aja kok, ya, dalam ceramah ini, ya. Tapi kalau sudah kemudian orang juga terganggu, misalnya ya, mustami juga terganggu, merasa kok ini teriak-teriaknya kencang amat misalnya, ya, nah itu berarti harus dikurangi volumenya. Tapi selama kemudian itu tidak atau dianggap biasa, apalagi ketika misalnya jamaahnya banyak, ya, sementara mungkin sound systemnya kurang memadai, nah ini tentu perlu suaranya lebih dikencangkan. Maka di sini kan tadi jelas ada kondisi ketika misalnya tadi ada orang yang kurang pendengaran. Tentu ini yang membutuhkan 2 kali lipat mungkin suara lebih dikeraskan. Artinya sekali lagi yang ingin Abi sampaikan tetap ini kondisional. Kondisional ya. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebiasaan. Gitu ya. Tapi intinya tadi kalau kita sudah cukup dengan suara rendah, cukup mustami itu bisa mendengarkan dengan baik, ya sudah. Tapi ternyata ya tidak cukup, tetapi harus meningkatkan volumenya. Apalagi kadang-kadang misalnya kondisi seperti sekarang nih, tuh ya, Abi ngantuk tuh. Kayaknya harus lebih kencang lagi suara Abi nih, supaya tidak bikin mustami ngantuk.
nggak ada masalah juga gitu ya. Nah, jadi ini kondisional, ya. Artinya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, begitu ya. Bisa pahami ya. Termasuk kalau kita lihat dalam situasi ini kan dalam konteks taklim, ya, Fatir ya. Dalam konteks belajar mengajar. Beda ketika dalam konteks misalnya membakar semangat jihad, ya, misalnya memimpin perang, ya. Masa kemudian ketika takbir Allahu Akbar, ya, gimana tuh mau semangat? Gimana harusnya? Yang kenceng lah, ya, Allahu Akbar gitu kan? Nah harus kenceng. Nah ini kan kita bicara dalam konteks taklim, ya, taklim seorang muallim mengajar tadi muta'alim para santrinya, gitu ya. Jadi suaranya sedang-sedang aja, tidak kemudian terlalu kencang, keras, tidak juga terlalu lembut sehingga tidak terdengar gitu. Gitu. Baik, wallahu alam ya. Bisa pahami ya? Terima kasih Fatir atas pertanyaannya. Dan ada satu pertanyaan lagi dari Ahwat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza, salah satu santri Darun Nadwa Islamiyah. Izin bertanya, bagaimana caranya berdebat dengan cara yang baik? Karena di zaman sekarang banyak orang yang berdebat dengan rasa baku yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperjelas. Berdebat dengan Ustaz Saiful, kedengaran? Hah? Coba diulang, Iza, diulang ya pertanyaannya. Bagaimana cara berdebat dengan? Bagaimana caranya berdebat dengan cara yang baik? Karena di zaman sekarang banyak orang yang berdebat dengan rasa baku yang tinggi. Ini masih belum jelas. Ada yang jelas nggak dengar? Coba diulangi pelan ya, jangan terburu-buru. Mungkin mic-nya juga jangan terlalu dekat. Bagaimana caranya berdebat dengan cara yang baik? Karena di zaman sekarang banyak orang yang berdebat dengan rasa baku yang tinggi. Aduh, nah ini ujung kalimatnya nih yang kurang. Hah? Bagaimana cara berdebat dengan orang yang? Dengan cara yang baik. Oh gitu. Ya, baik. Jadi bagaimana cara berdebat baik sementara sekarang orang banyak bako atau gorizah bakonya itu egonya itu ini ya tinggi gitu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu ya, itu kalau berdebat terutama dengan orang-orang bodoh ya yang lebih mengedepankan emosi, ego, itu ditinggalkan aja atau bahkan diam saja beliau ya. Jadi as-sukut, diamnya itu sebagai jawaban terhadap orang-orang yang bodoh tadi. Makanya Imam Syafi'i terkenal dengan sebuah ucapannya, saya ini kalau berdebat dengan para ahli ilmu itu selalu menang, tapi kalau berdebat dengan orang bodoh saya kalah gitu. Maksudnya apa? Ya karena percuma gitu kan. Orang bodoh tadi biasanya lebih mendepankan ego, ya, argumentasi nggak jelas, menyerang pribadi. Ya kalau sudah gitu sudah jangan dilayani, percuma. Kenapa? Karena berarti dia tidak berniat untuk mencari kebenaran. Jadi istilahnya debatnya dalam rangka menang-menangan. Maka di sini yang perlu diingatkan kepada kita, kepada lawan bicara kita, ya. Jadi ingat ini kita itu kan dialog dalam rangka mencari kebenaran, dalam rangka menampakkan kebenaran.
Jadi buat apa istilahnya kita saling emosi segala macam. Jadi nasihat itu juga perlu sampaikan. Ya. Jadi intinya tadi, jidal itu juga atau debat perlu juga lihat lawan bicara. Kalau lawan bicaranya ternyata kelihatannya ini orang ini ngeyel, ya. Kita merasa sudah menyampaikan argumentasi terbaik tapi ngeyel, apalagi nyerang pribadi. Tidak fokus pada argumentasi kita. Ya. Tidak punya hujah, ya sudah. Tinggalkan saja. Tapi kalau orang memang betul mukhlis mencari kebenaran, ya kita layani. Kita jelaskan sejauh mungkin kita dapat menjelaskan. Dan kita pun sama. Kalau ternyata dia argumentasi lebih kuat, dia punya hujah, kita lemah hujahnya, ya kita terima juga gitu. Enggak ada masalah. Ya. Karena tujuan kita sama, yaitu menampakkan kebenaran. Terlepas kebenaran itu kita yang menyampaikan atau dia yang menyampaikan. Ya. Jadi begitu ya. Intinya kita harus bisa membaca lawan bicara kita, apakah orang ini tulus, ikhlas mencari kebenaran atau mencari pembenaran, atau sekedar menang-menangan itu ya. Ini supaya tadi kita jangan sampai debat kusir dan kita pun jadi emosi. Kita pun terpancing jadi marah-marah. Kita pun terpancing menyerang pribadi dia. Nah ini nggak akan benar gitu. Ya. Itu ya. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Ada yang lain? Sedikit tambahan ya. Kita juga harus punya adab dalam berdebat. Di antaranya kalau lawan bicara, kita sedang bicara, kita diam sampai dia selesai. Ya. Jangan kemudian main potong. Orang lagi bicara potong. Nah ini nggak benar. Justru kesempatan kita ketika mendengar jelas apa sih argumentasi dia. Ya, kita baca dulu, kita pahami dulu, baru kemudian kita bantah. Ya, makanya di sini harusnya juga nanti insyaallah ya ada semacam forum, ya boleh katakan kalau di kalangan pondok ada bahsul masail, ada munadoroh ya, dialog debat gitu ya. Nah ini dalam rangka tadi melatih kita untuk bisa secara elegan itu ya, secara baik. Baik itu yang bisa dijawab. Ada yang lain? Terima kasih kepada Abi yang telah menjawab atas pertanyaannya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah sesi pertanyaan, yaitu acara yang terakhir, yaitu doa. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan di bulan ini, dan juga mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang insyaallah doa pada hari ini akan dipimpin oleh akhuna Muhammad Karim Bilhaq. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita dan berdoa semoga setiap hajat-hajat yang kita pintakan kepada Allah segera Allah kabulkan di dunia, amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun tidak dikabulkan di dunia, mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala dan kebaikannya di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Muhammad Karimil Haq yang telah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah senantiasa kabulkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bariklana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dengan dibacakannya doa, berakhirlah acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang ikut berpartisipasi di dalam kajian Adabul Alim wal Muta'alim hari ini. Mudah-mudahan langkah serta niat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Muhammad Dzulfikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.